tidak ada reformasi, tidak ada anak tukang kayu jadi presiden. Iya kan? Anak tukang kayu soal sekarang songong. Cucunya juga songong ya kan. Nah, itu lain kejadian. Tokoh PDIP ini menyebut ya tukang kayu beserta anaknya dan cucu-cucunya itu songong. Ya, ini adalah menyindir Presiden Joko Widodo. Sungguh keterlaluan. Ripka Ciptaning, kader PDIP ini adalah merupakan juga katanya korban 27 Juli 96 ya. Dia juga mengatakan kalau Jokowi salah minum obat. Kalau nggak ada reformasi seperti saya tadi bilang, nggak ada lah si Jokowi itu anak tukang kayu bisa jadi presiden. Nah, tidak ada kebebasan pers, dulu pers dibelenggu itu. Ini teman-teman pers, makanya kalau Bu Mega suka marah-marah sama pers, ingat juga tuh, dulu karena kasus 27 Juli itu ada kebebasan pers. Cabut di fungsi ABRI. Sekarang di fungsi ABRI mau dikembalikan lagi. Bahkan lebih binal. Apa tuh, kalau anak binal kan lebih nakal, lebih biadab lah. Jadi nanti pasti Pak Sekjen marah sama saya. Kalau ntar nya lawan Jokowi. Pasti jangan Mbak Ning, jangan Mbak Ning. Ya kita udah gregetan banget ya. Masih Jokowi kurang ajar emang ada. Masa kita bilang kalau aku nggak apa-apa deh, pers bilang gitu, gue mah udah tanggung dari dulu yang masalah 65, Mbak Ning apalah, komunis apa, udah tanggung, udah bilangnya. Ya itulah Ripka Ciptaning, merupakan tokoh kader PDIP dan juga sekarang menjadi anggota parlemen. Namun demikian ucapannya sungguh tidak patut dijadikan contoh, menyebut Jokowi songong, biadab dan apalagi itu. Ya sangat kurang ajar sekali. Itulah tokoh PDIP yang menjadikan PDIP menjadi ya tidak banyak simpatik dikarenakan ucapannya sungguh terlalu vulgar dan sangat-sangat tidak patut ya dijadikan suatu contoh. Ucapannya sungguh ya boleh dikata jelekit dan pedas sekali. Menyebut Jokowi salah minum obat, menyebut Jokowi songong, biadab dan lain sebagainya. Kalau seperti ini maka PDIP tentu saja akan ya tinggal namanya saja suatu saat nanti akan habis suaranya. Selain Ripka Ciptaning, kader PDIP lainnya yang begitu keras menyindir dan mengkritik Presiden Jokowi yaitu Deddy Sitorus tanpa tedeng-eleng-eleng ya, tanpa malu-malu, tanpa sungkan-sungkan dia ya mengatakan kalau Jokowi adalah ya yang menghancurkan bangsa ini ya. Tentu kerusakan ini dimulai dari pikiran. Pikiran siapa? Kalau saya pribadi mengatakan pikiran Presiden Jokowi. Bagaimana membuktikannya? Mari saya dapat informasi. 1 hari setelah putusan MK tahun 2019, Presiden Jokowi bertemu dengan pakar hukum. Dia tanya, dengan alasan keberlanjutan, menjaga proyek-proyek segala macam, bagaimana dengan amandemen dan 3 periode. 1 hari setelah putusan MK 2019 sudah muncul itu pikiran 3 periode. Jadi ini dimulai dari pikiran, lalu diikuti oleh tindakan. Itulah yang menyebabkan kehancuran pada hari ini. Hilangnya moralitas, etika dan nilai-nilai. 1,5 tahun sebelum pemilu, Pak Jokowi memulai skenarionya. Apa? Dimulai dari mana? Pembentukan KIB. Meminta yang namanya PKB gabung dengan Gerindra. Banyak isu soal penjegalan Anies Baswedan muncul itu. Itulah Deddy Sitorus yang belak-belakan mengatakan kalau pemikiran Jokowi adalah penghancur bangsa ini. Ini luar biasa, dulunya sebagai pendukung atau ya pembela Jokowi kini dengan terang-terangan mengecam dan ya boleh dikata itu ya menyerang Presiden Jokowi dengan membabi buta dengan kata-kata yang tidak pantas dilakukan oleh seorang anggota parlemen dan juga politisi yang harusnya bermoral. Deddy Sitorus juga mengatakan ada pembegalan MK untuk meloloskan Gibran. Sindiran untuk PDIP.
Kita bedah ya. Sinetron yang mengharu biru bangsa ini kan memang sudah cukup panjang. Dimulai dari 3 periode, penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan, itu kan sinetron semua. Lalu ada sinetron Ojo Kesusu, Ojo Gerasa Gerusu. Ya. Lalu ada sinetron koalisi-koalisian. Ada koalisi Indonesia Bersatu, ada koalisi ini itu, yang jadinya koalisi bubar jalan banyak. Ini kan sinetron semua. Lalu ada puncak dari segala puncak sinetron politik kita ini, drama Korea kita ini, yaitu apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi. Oke, yang terbaru. Itu adalah puncak dari segala sinetron yang terjadi, sinetron politik di negara kita ini. Ya, terkait putusan Mahkamah Konstitusi, soal Mahkamah Keluarga dan seterusnya. Lalu soal pencalonan Gibran. Ya, yang bilang saya patuh dan taat, ikut garis partai, lalu lompat. Ya. Sibuk orang bertengkar, siapa yang lebih didukung oleh Pak Jokowi, sinetron lagi. Jadi sampai hari ini sih saya melihatnya, semua sinetron politik, drakor politik yang terjadi ini, itu terjadi di lingkungan Pak Jokowi, bahkan mungkin Pak Jokowi sendiri. Jadi saya melihat kalau tweetan orang katakanlah postingan orang di media sosial ini Pak Jokowi sedang nyindir siapa ya? Jangan-jangan nyindir dirinya sendiri. Mungkin Itulah Deddy Sitorus, tokoh PDIP yang begitu terang-terangan mengecam Presiden Joko Widodo. Ya, itulah mungkin karena begitu sangat keras sekali menyerang Presiden Jokowi, maka Ganjar Mahfud yang calon presiden dari PDIP cuma dapat 16%, begitu ya. Deddy Sitorus juga mengatakan tidak ada maaf bagi Joko Widodo. Hubungan kita dengan semua baik. Yang tidak baik itu cuma dengan Jokowi. Karena apa? Karena dia memilih membakar rumahnya. Derajat kekesalan Bang Deddy itu sebegitunya ya, sampai mengeluarkan kata-kata yang menurutku cukup keras ya. Jokowi sudah membakar rumahnya sendiri. Ya itu kan hasil dari kata-kata Pak Jokowi sendiri kepada Andi Wijayanto. Kalian hebat kalau bisa ngalahkan saya. PSI akan masuk parlemen. PD Perjuangan suaranya akan turun. Lalu Ganjar akan kalah. Which mean kalau menurut saya bakar rumahnya. Kan itu aja. Supaya publik gampang menangkapnya. Apa sih artinya itu? Itu kan artinya dia bakar rumahnya. Kalau saya sih sederhana aja. Maksudnya melakukan sesuatu yang merugikan tempat asalnya ya, Bang? Tempat di mana dia tinggal, dibesarkan, ya, dilindungi. Jadi sakit banget gak tuh, Bang? Dilindungi, ya, tetapi kenapa dihina-hina begitu ya? Deddy Sitorus tidak merasakan bagaimana rasanya orang yang dihina-hina dan direndahkan. Tentu saja cacing aja diinjak juga akan melawan, apalagi kita manusia. Begitu dihina-hina oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, PDIP tanpa Jokowi atau Jokowi tanpa PDIP, kasihan deh lu. Kata-kata inilah yang bikin sakit hati. Siapapun tetap sakit hati, apalagi seorang presiden. Tidak ada harganya di mata PDIP. Kata-kata inilah yang menjadikan kita semuanya juga sakit hati. Kata-kata Megawati, tanpa PDIP, Jokowi kasihan deh lu. Pak Jokowi itu udah ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Sebetulnya dia di PDI Perjuangan Jakarta, gitu. Salah satu bukti ya, kalau menurut saya. Nah, tetapi kan kemudian survei menunjukkan bahwa peluang Jokowi untuk menang Pilpres itu lebih tinggi daripada Ibu Mega. Sehingga akhirnya diputuskanlah bahwa Jokowi yang jadi calon gitu. Mungkin kurang lebih sama dengan atau mirip dengan kemarin beberapa tahun lalu PDI Perjuangan Bu Mega memutuskan calonnya Ganjar, bukan Puan lah. Ya. Mirip dengan seperti itu. Dan itu juga sebenarnya menunjukkan sisi positif Bu Mega, bahwa Bu Mega melihat hasil survei. Betul, tetapi itu sekaligus menjelaskan bahwa PDI Perjuangan itu tidak boleh ambil kredit 100% terhadap perjalanan politik Pak Jokowi. Betul. Nah, itu kan suatu situasi yang diimplikasikan oleh kalimat kalau nggak ada PDI Perjuangan, kasihan deh lu gitu loh. Itu kan kalimat itu menjadi tidak berlaku.
nggak berlaku. Kalau Jokowi ini nggak punya elektabilitas, lalu Anda tunjuk, itu berlaku. Tapi ketika Jokowi punya elektabilitas, berpeluang menang, maka kemudian, mohon maaf, jangan-jangan sebaliknya yang terjadi gitu loh. Bahwa Pak Jokowi lah yang menyelamatkan PDI. Garis miring, kalau nggak ada Jokowi, kasihan deh lu kan gitu. Bisa dibalik. Itu fakta dan kenyataan. Tidak ada Jokowi di PDIP, akhirnya PDIP yang kasihan. PDIP kalah 16%. Ganjar juga kalah.